kata-katanya seringkali muncul, peduli dengan yang lain, yang penting saya. Sebab ketika saya susah pun siapa yang peduli kepada diri saya? Itulah yang sudah menjadi bagian rahasia umum. Gereja-gereja sedang mengalami problema di dalam menghadapi ini semua. Ya, di dalam jemaat di Galatia, Rasul Paulus ternyata juga berjumpa bahwa di dalam gereja itu ada dua tipe orang yang dikategorikan tipe yang rohani dan tipe yang tidak rohani. Tentu yang tipe rohani memiliki suatu kemantapan, satu kemapanan di dalam iman mereka, bahkan mungkin bisa bertumbuh imannya. Tetapi jemaat sebagian, yaitu yang tipe kurang rohani, acap kali bukan saja tidak tumbuh rohaninya, bantat rohaninya, bahkan seringkali berulah. Nah, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan jemaat Galatia yang seperti ini, memberikan satu asupan, memberikan satu nasihatnya. Ya, kalau demikian juga di tengah jemaat ada dua kategori seperti ini. Saya merindukan sebagai rasul bahwa kalian yang rohaninya mantap, yang punya nilai rohaninya dewasa, jangan hanya duduk manis lalu masa bodoh dengan segala perkembangan terhadap saudara seiman yang mungkin jatuh bangun dalam imannya. Melainkan ayo bangkit berdiri dengan catatan kalian juga bukan super dan bukan sempurna, melainkan sambil berwaspada, sambil berjaga-jaga untuk memberikan asupan nasihat dengan roh kasih, roh lemah lembut, membimbing. Ya, jangan berbuat seperti itu, tidak baik. Ajarin firman Tuhan, nasihati dengan kasih Tuhan, bawa kembali ke jalan bukan yang menyimpang, tetapi ke jalan yang benar. Supaya orang-orang yang sedang ada di dalam pergelutan kehidupannya yang tidak baik itu bisa dibawa kembali untuk bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus memuliakan Tuhan. Rasul Paulus merindukan yang seperti itu. Tetapi yang seringkali didapat, yang seringkali ditemui, yaitu bahwa yang rohani, sok rohani, memakai ayat firman Tuhan untuk menghakimi dengan keji dan bahkan sampai orang-orang rasanya risih ada di tengah-tengah kaum yang rohani sebagai farisi-farisi zaman ini, sehingga rasanya yang berdosa, yang bersalah itu seperti tiada ampun lagi, sehingga mental dari persekutuan dengan gereja Tuhan. Nah, yang itu sebenarnya Paulus katakan tidak boleh. Melainkan kita sebagai jemaat yang punya iman harus menyadari keberadaannya sebagai anggota, punya suatu panggilan untuk memberikan dirinya bersumbangsi untuk suatu keutuhan hidup berjemaat dan bergereja di mana Kristus sebagai kepala. Jadi masing-masing tuh, oh aku dulu juga orang berdosa, oh aku juga orang yang terhilang, oh aku diselamatkan bukan karena aku baik, tetapi semata-mata kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Anugerah Tuhan yang limpah pada diriku, aku berterima kasih. Dan ketika kita mempraktekkan dan menyadari akan diri seperti itu, maka kita jangan sok-sokan, ya, jangan petang-tang menghakimi orang-orang yang lemah rohaninya, melainkan kita dengan kuasa lemah lembut, panggilan yang penuh kemurahan, mengajak ataupun membimbing, menggiring kembali orang-orang yang ada di dalam kelemahan
rohaninya untuk mau hidup tepat dan benar. Hidup bergereja itu tidak ubahnya seperti hidup di dalam caca jiwa warga keluarga. Ya. Misalkan sepasang papa mama memiliki 4-5 anak. Di dalam naungan hidup berumah tangga, tidak ubahnya hidup bergereja seperti itu. Ada orang tua, papa mama, ada anak-anak. Nah, kita harus sebagai warga, anggota satu keturunan bercaca jiwa di sebuah rumah tangga. Kita nggak boleh satu pada yang lain saling tidak mau tahu. Kita tidak boleh satu kepada yang lain saling menyakitkan, saling mendengki, saling tutup mata masa bodoh dengan yang lain. Kita egois, tidak boleh. Tidak boleh anak berkata, aku ampun, sebel tinggal di rumah dengan papa mama. Papa mama penampilannya jorok misalkan. Papa mama coba lihat dapur begitu kotor. Coba lihat Pak, genteng bocor, got mempet. Anak sudah beranjak besar-besar. Hanya isinya mengkritik papa dan mamanya semata. Tidak ada keterbukaan dengan mengatakan, Pak, saya tahu papa pasti repot mencari nafkah. Pasti papa capek tiap kali pulang kerja. Pak, apa ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya membantu mencuci piring? Supaya mama jangan terlalu capek. Pak, apa saya boleh betulin genteng yang bocor? Sehingga acap kali kasur kebasahan misalkan. Pak, apa boleh saya juga bersama Koko betulin got mempet sehingga tidak terjadi masalah. Harusnya seperti itu. Jadi bukan sebel di rumah ini, sebel hidup dengan papa mama yang jorok, dapur seperti itu, genteng bocor, got mempet. Gereja Tuhan tidak boleh seperti itu. Rumah tangga nggak boleh seperti itu, gereja Tuhan juga nggak boleh seperti itu. Wah, fenomena zaman sekarang ini, keegoisan telah melanda kepada hidup jemaat demi jemaat. Sehingga segala sesuatu itu tuntutannya hanya untuk diri. Apa yang bisa gereja berikan untuk saya? Hanya ini saja kah gereja berikan? Saya tiap kali ibadah ke sini tidak dapat berkat. Beda gereja di sana. Wah, semakin banyak yang datang. Semakin meriah, semakin dikunjungi, pulang semakin wah, terbangun rohaniku. Gereja di sini, apa yang bisa berikan untuk saya? Saya tidak terbangun sedikit pun di dalam rohani saya. Hanya saya. Pernahkah berdoa untuk gerejamu yang tidak dikatakan yang tidak bisa membangun rohani, tidak bisa memberikan pelayanan yang indah seperti gereja di sana? Pernahkah berdoa untuk itu? Setiap kali kita tidak bisa berlaku menjadi warga anggota tubuh Kristus atau anggota gereja yang mau merendah, mau bersatu menjadi satu kesatuan, ringan sama jinjing, berat sama dipikul. Kita acap kali sudah dirasuk oleh zaman ini sehingga kita seringkali hati yang egois itu muncul dengan menggebu-gebu. Dan niatan untuk rendah hati dan menolong akan perkembangan gereja seutuhnya seolah-olah tidak ada. Paling gampang kritik. Nah, seperti kita nonton bola, si bodoh itu masa bukan oper dulu ke sana cepat lari, kenapa bodoh sekali? Seperti itu kita kalau jadi penonton hanya kritik pemain ini, kritik pemain itu, masa nendang gitu aja melenceng. Sudah di depan gawang kok enggak gol misalkan. Sebel sekali.
Hei pelatih, keluarkan tuh nomor 10 itu, keluarkan tuh nomor 7 itu. Seringkali kita hanya jago kritik dan menyuarakan suara hati. Aku dapat apa? Gereja beri apa? Kalau tidak ada apa-apa, aku mending minggat. Tidak boleh kita jadi orang-orang sebagai anggota jemaat berlaga atau bersikap seperti itu. Itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Rasul Paulus sangat cerdas menggambarkan siapa kita ini. Kita ini semua satu tubuh di dalam wadah gereja Tuhan dan Kristus kepala. Kita ini anggota-anggotanya. Kata Paulus, bisakah mata berkata karena aku bukan telinga? Jadi aku bukan bagian daripada itu. Kalau aku ini tangan bukan kaki. Aku gak mau masa bodoh dengan kaki. Saya rasa Rasul Paulus itu amat sangat tepat berbicara kepada jemaat Korintus, kepada Roma, yaitu tentang bagaimana satu kesatuan anggota itu. Ya jelas dong, ketika kaki sakit, ya tangan harus membantunya, memberikan pengobatan. Mata harus kerjasama dong, melihat kaki mana yang luka, kerjasama. Sehingga terjadi suatu keutuhan tubuh yang benar-benar di dalam proses menuju semakin sehat. Jadi bukan untuk saling menghakimi dan bukan untuk saling menganggap diriku lebih hebat daripada yang lain. Aku lebih hebat. Tidak ada seorang pun hebat. Jangan memuji diri. Melainkan semua harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena yang paling tinggi adalah Kristus. Kita ini hanya anggota. Diberikan karunia satu pada yang lain berbeda-beda. Kalau semua mau jadi ketua majelis, baru nampil. Siapa yang mau jadi anggota? Mau jadi ketua sendiri semua ketua? Jelas tidak. Ketika semua mau jadi orang nomor 1, siapa jadi orang nomor 2 dan nomor selanjutnya? Tidak ada. Oleh sebab itu kita diberi karunia apa sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jangan kita tinggi hati dan jangan kita rendah diri sehingga kita minder. Melainkan kita sudah ditentukan ada porsi masing-masing dari Tuhan. Ya. Ada satu alkisah tentang organ-organ tubuh bermusyawarah dan berapat. Ingin menentukan siapakah gerangan organ-organ tubuh yang paling harus dihormati, yang paling harus dihargai, yang paling harus disegani. Duduklah organ-organ tubuh. Di antaranya ada mata, ada tangan, ada jantung, ada lever, ada usus, ada macam-macam organ tubuh sedang berapat-berapat. Ada yang mengaku atau berkata, mata yang kamu harus perhitungkan dengan baik. Apa arti semua itu ketika mata tidak ada di dalam tubuh? Gelap dunia ini. Gak bisa lihat pemandangan. Gak bisa lihat wanita cantik. Yang lain, oh iya ya benar-benar ya. Mata kita harus junjung tinggi. Harus kita beri tempat yang porsi yang kita hargai. Kata kaki, aku yang harus benar-benar dihargai. Lu ada mata, saya nggak mau jalan. Lu mau apa? Yuk kita pergi lihat pemandangan ke Cungko. Saya nggak mau jalan. Lu mau apa? Oh iya ya kaki. Oh iya kaki ya. Tangan ngeklaim. Lever ngeklaim. Semua ngeklaim. Akhirnya
si jantung memberikan klaimnya. Bolehlah mata lu penting, bolehlah kaki lu penting, bolehlah tangan kamu penting. Tapi maaf, lu ada mata bisa istirahat, tidur merem. Lu kaki capek nggak jalan, lu diam. Lu tangan capek nggak kerja. Lu apa semua bisa istirahat. Gua jantung. Lu istirahat, gua tetap bekerja. Kalau lu nggak hargai aku sekali berhenti semua diam. Wah, semua manggut-manggut. Oh ya benar, jantung yang terini. Ketika orang mengagungkan jantung dan mau mengangkat jantung adalah segala-galanya. Lalu dubur interupsi. Saya mau ngomong, udah dubur lagi. Kita aja mata, tangan, kaki udah mengakui jantung adalah segala-galanya. Turun, duduk. Jangan interupsi. Kamu dubur aja kok. Gitu. Ya udah. Saya tidak dihargai, saya tidak dihormati. Tidak ada yang mau mendengar. Ya udah diam. Beres, diangkat. Jantung adalah segala-galanya. Tetapi besok lusa si dubur ngamuk. Diam-diam, pokoknya aku nggak mau bekerja sama. Sehari mempet masih oke, masih bisa makan oke. 2 hari ya rada sedikit terusik gelisah tapi masih oke. 3 hari makan terus keluar tidak, dubur mogok, perut makin gede, gelisah. 4 hari mulai kunang-kunang. Wah cilaka. 5 hari. Ada apa dengan kita ini sampai ada suatu keresahan? Itu tuh tahu nggak si dubur tersinggung berat. Mau ngomong nggak dihargai oleh kita. Dia saat ini ngambek, mogok kerja. Wah ini nggak bisa tinggal diam. Kita harus sungguh-sungguh. Kembali panggil untuk kita berbaikan. Kita mampus nih semua. Memang hari ke-5 masih kuat hidup. Tapi kalau terus-terusan hari ke-6, hari ke-7 kita juga bisa mati. Jantung juga gak bisa apa-apa. Ya benar yuk. Kita minta maaf yuk sama-sama. Samperin ke rumahnya. Datang, dubur, ayo kita kembali lagi. Duduk satu meja berbagian. Untuk rundingan. Dubur maaf ya, semua minta maaf. Kami sungguh tidak duga ya. Engkau memang kurang terpandang dan engkau memang menjadi suatu yang tidak kita hargai, bukan ditempatkan di tempat yang ini. Tapi ternyata fungsimu luar biasa juga ya. Kita minta maaf. Kata Paulus banyak yang kurang kita anggap terpandang. Tapi itu pun bukan tidak berguna. Ada manfaat dan gunanya. Nah ketika hidup berjemaat dan bergereja. Kita harus terpanggil. Untuk boleh menjadi orang beriman. Yang sungguh-sungguh. Dibarengi rendah hati. Dan sungguh-sungguh menyadari. Semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi bukan untuk petang-peteng menyombongkan diri. Melainkan untuk merendah, melayani. Yesus Kristus anak Allah. Tinggalkan surga mulia. Allah sendiri mau turun ke dunia yang hina. Bukan untuk dipuji. Untuk jalan-jalan melihat pemandangan di dunia. Bukan. Dia dengan segala konsekuensinya. Tinggalkan surga mulia, datang ke dunia yang hina. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani.
melainkan melayani dan bahkan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi orang berdosa. Komitmennya bukan saja tinggi, mulia, diri siap merugi untuk keuntungan yang dikasihnya, supaya manusia berdosa berbaikan dengan Allah lewat perdamaian yang Yesus siapkan dirinya menjadi juru damai antara perselisihan antara Allah dengan manusia berdosa. Yesus mati di atas kayu salib jadi juru damai, juru selamat. Sehingga kita Rasul Paulus ngerti persis apa yang telah diperbuat dan dikerjakan Tuhan Yesus. Tidak pernah mengajarkan jemaat untuk satu silih ngeklaim aku yang paling hebat, aku yang paling kuat, aku yang harus diperhitungkan, aku nomor satu, aku nomor dua. Tidak. Siapa yang ingin terkemuka jadi hamba. Siapa ingin menjadi nomor satu jadi pelayan. Jadi bukan untuk mengklaim dihargai, dihormati semata, bukan. Tetapi jemaat harus mengikuti sebagai anggota yang dimana Tuhan sudah memberikan kasih karunia, talenta, karunia. Kita punya waktu atau punya skill, punya karunia yang Tuhan percayakan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Paulus seringkali berbicara dengan rekan-rekannya. Memang di dalam pelayanan ini ada sebagai yang nanam, ada yang memberi pertumbuhan, ada yang merawat, ada yang memanen. Tetapi camkan semua itu. Jangan mengklaim kelompok ini, kelompok itu hebat. Karena Kristus, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Belakangan ini setelah sekian lama gereja di mana saya berjemaat juga sudah mulai tidak gampang lagi mencari calon-calon generasi penerus pelayan. Lagi-lagi eluh. Bukan mau duduk terus, tapi cari pengganti itu tidak semudah membalik telapak tangan. Susah sekali. Kalangan guru sekolah minggu, lu lagi. Sudah tua masih ngurusin anak-anak TK, anak-anak kelas 1. Jadi guru sekolah minggu abadi. Bukan pengennya. Ayo anak-anak muda, terpanggillah kamu untuk lihat anak-anak. Nggak bisa, nggak punya talenta ke sana. Ayo pemuda, jadilah pengurus pemuda. Maaf, kuliahlah, maaf, sambil kuliah cari kerja lah, karir lah, maaf, aku belum bisa bagi waktu, sibuk, pacaran dan ini dan itu. Sekolah minggunya, tawarin pemuda remaja alasannya. Sudah dewasa, wah boro-boro. Rapat-rapat jam-jaman sebagai anggota majelis yang sebulan sekali rapat. Saya sama anak juga jarang ketemu, katanya misalkan. Anak juga komplain melulu, papa jadi seolah-olah ke gereja itu hanya datang, pergi. Dan waktu datang seperti ini, kita jangan nilai sebagai suatu yang kita pikir, wah ini rajin, datang, pergi. Cuman gak enak hati kalau gak datang ibadah. Tapi dalam ibadah juga seringkali muncul, wah ini kok lama banget pendetanya. Itu yamca keburu habis, misalkan. Aduh, nanti ngantri makannya kita tinggal ini, tinggal itu. Ada kalanya seperti itu. Jadi bukan murni mau menyembah Tuhan dengan ini. Datang hanya untuk pergi.
Padahal persekutuan gereja Tuhan itu datang ya ngumpul-ngumpul, kenal, say hello, apa kabar, ngobrol bareng setengah jam tambahan ya, mumpung kita ini nimbrung di dalam wadah gereja Tuhan, anggota itu satu dengan yang lain peduli. Mungkin ada yang sedang susah, mungkin ada yang sedang dibantu, ingin dibantu, mungkin aku bisa memberi. Jadi ada interaksi komunikasi sesama anggota itu. Jadi bukan datang untuk pergi, datang untuk pergi semata. Waktu belakangan ini gereja saya mengadakan open recruitment, artinya mau mengajak jemaat. Siapa yang bisa musik, piano, siapa yang bisa nyanyi, ayo paduan suara menyambut. Siapa yang bisa alat-alat perangkat media, mass media, ayo gabung. Siapa yang bisa untuk ini, untuk itu, ayo kita gabung. Jadi guru sekolah minggu, jadi pengurus, gabung. Dibuat sebanyak mungkin lowongan-lowongan kerja atau lowongan-lowongan pelayanan. Tinggal dicontreng, dengan kertas yang bagus. Pokoknya orang muda, orang tua sekali baca bisa ngerti maksud gereja maunya apa. Mau contoh. Dari ratusan yang datang, yang merespon tidak lebih dari 10%. Ulas. Dan yang mencontreng itu, yang merespon itu kurang lebih orang-orang itu juga ya, yang udah ada pelayanan. Sedih. Gereja Tuhan, orang beriman tidak mau memberikan dirinya bersumbangsih untuk kemajuan umat, kemajuan gereja Tuhan. Dunia memang sudah dengan arus derasnya membawa kita semua mata hanya untuk materi. Waktu hanya untuk diri sendiri. Pagi jam doa sudah seolah hening tidak ada. Gor-gor olahraga. Dipinta bayaran 10.000 satu kali masuk. Orang pada berdatangan. Berapa jumlahnya? Bukan puluh. Ratusan orang datang ke gor untuk jalan kaki, lari pagi, menyehatkan tubuh. Saya setuju, kita perlu menyehatkan tubuh. Tetapi adakah yang mau menyehatkan rohani? Untuk gereja Tuhan berkembang, bertumbuh di dalam karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan. Waspada. Apa yang terjadi di tengah jemaat Galatia. Paulus sudah begitu santer menyoroti. Di dalam ayat kedua tadi dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 10. Karena itu selama atau dari ayat yang 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Maksudnya kita berbuat kepada banyak orang, tetapi terutama kepada, perhatikan, lingkup kecil gereja Tuhan yang dimana butuh kita ini menggalang satu kesatuan, kekompakan, bahu-membahu, membangun, menumbuh kembangkan iman kita dengan saudara-saudara seiman. Nah, di sini banyak bangku kosong. Ya. Entah ini dampak COVID atau memang dari dulunya sudah seperti ini. Gereja saya juga sama. Katanya masih ada dampak COVID dan masih dibuka online system. Sehingga banyak yang mending online. Ya. Ini suatu keprihatinan untuk gereja-gereja di zaman sekarang ini. Gereja-gereja Tuhan yang lain juga. Begitu banyak jeritan ceritanya
tentang hal seperti ini. Bangkit, semangat. Orang sudah selamatkan, jangan kita ini jadi orang egois. Kristus Yesus sudah mempersembahkan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri. Diperuntukkan menebus dosa saudara dan saya. Kita ikuti suri teladan, dedikasi yang luhur, yang mulia Yesus Kristus untuk kita kerjakan menjadi umat yang sudah dititipkan karunia oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua. Amin. Mari saat ini kita akan berlanjut dengan sakramen perjamuan kudus.